Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Shalom. Shalom. Selamat hari Pentakosta. Hari Pentakosta merupakan hari ke-50 sejak hari Minggu Paskah. Maka dari itu hari Pentakosta selalu jatuh di hari Minggu. Sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat hari Pentakosta. Kiranya damai sejahtera beserta kita sekalian. Jangan takut, jangan gentar hatimu. Saudara-saudari yang terkasih, saya itu sangat memegang prinsip kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan saya sedikit mengenalkan diri saya sebelum saya memulai khotbah saya pagi hari ini. Seperti tertulis, saya pendeta Ivan Santoso, pendeta di gereja Christian Reformed Church in North America yang berpusat di Michigan, Amerika Serikat. Namun selain itu, saya sama juga dengan beberapa dari Anda sekalian di tempat ini merupakan jemaat asli GKA Elion. Bukan Elion Satelit, tapi Elion Pregolan. Saya sudah sangat lama menjadi bagian dari gereja GKA Elion Pregolan, bahkan sebelum saya dilahirkan. Sejak dalam kandungan saya sudah menjadi bagian dari GKA Elion Satelit. Bapak Gembala, Pendeta Yohanes Budi, dan Ibu Ayu Tia merupakan dua sahabat dekat saya, dan saya bersama-sama dengan Pendeta Yohanes dulu sama-sama mengajar sebagai dosen di Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia di Jakarta. Saya senang untuk kesempatan bagi saya pagi hari ini, khususnya saya sebagai orang asli Elion, bisa mengundang kita sekalian untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Sekian perkenalan saya, tak kenal maka tak sayang. Kalau kenal, ya nggak harus sayang kok. Mari kita bersama-sama membuka nats kita pagi ini. Nats yang diberikan secara spesifik oleh gereja pada saya adalah Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-26. Tapi saya ingin mengajak kita membaca Yohanes pasal 14 dari ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-31. Tentu dengan fokus khusus pada ayat 26. Sebelum membaca nats kita, saya ingin mengajak kita sekalian untuk bersama terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kiranya Engkau berkenan akan ucapan mulut hamba-Mu dan renungan hati kami ya Tuhan. Ya Tuhan gunung batu, ya Tuhan penebus kami. Melalui Kristus kami berdoa. Amin. Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 15 hingga 31, saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak dapat melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Namun kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepadamu. Sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu akan melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Siapa yang memegang perintah-perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan,
Apa sebabnya engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama kamu. Namun penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan padamu, dan aku memberi kepadamu tidak seperti dunia memberimu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku akan datang kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu, sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berbicara dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang. Ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Saudara-saudari, Kamis minggu yang lalu, tanggal 29 Mei, kita baru saja memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tepat sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, seperti tercatat di Matius pasal 28, yang biasa dikenal sebagai amanat agung, Yesus berjanji, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bahkan dalam bahasa Yunani, kata yang diterjemahkan sebagai senantiasa, arti harfiahnya adalah tiap-tiap hari. Yesus berjanji, aku menyertai kamu tiap-tiap hari sampai kepada akhir zaman. Izinkan saya bertanya, nah sekarang Yesusnya di mana? Mana Yesus? Apa Tuhan Yesus berbohong saat berjanji? Ataukah itu hanya omong kosong belaka? Yohanes pasal 14 ayat 16 mengatakan bahwa Yesus akan meminta kepada Bapa untuk mengirimkan seorang penolong yang lain. Seorang penolong yang lain. Dengan kata lain, kalau ada penolong yang lain, maka ada penolong yang sebelumnya. Pertanyaannya, siapakah penolong sebelumnya itu? Yesuslah sendiri sang penolong sebelumnya itu. Benar adanya bahwa Yesus di hari kenaikannya sekitar 2000 tahunan yang lalu pergi meninggalkan kita dan tak lagi bersama dengan kita. Namun dengan kepergiannya ke surga, Yesus tidak meninggalkan kita seperti yatim piatu. Ia mengirimkan seorang penolong yang lain. Penolong ini pada ayat 26 disebutkan sebagai Roh Kudus. Maka dari itu Alkitab beberapa kali menyebut Roh Kudus sebagai Roh Kristus itu sendiri. Melalui Roh Kudus, Kristus hadir bersama-sama kita meskipun ia tak lagi bersama kita. Kristus, Tuhan, Juru Selamat, dan di Yohanes 15 disebut sebagai sahabat, teman kita,
hadir bersama-sama dengan kita melalui Roh-Nya. Kehadiran Kristus, kuasanya mendampingi kita, bukan hanya di samping kita, tetapi di dalam diri kita. Kehadiran dan kuasa Kristus itu ada di dalam diri kita. Maka Kristus mengatakan di ayat 20, kamu ada di dalamku dan aku ada di dalammu. Sekarang mari kita bersama coba mengalihkan fokus kita ke ayat fokus kita, yaitu ayat 26. Kita mengalihkan fokus kita ke ayat 26 untuk mengenal identitas dan peran Sang Penolong yang lain ini. Dalam pembahasan saya akan membagi ayat 26 menjadi dua bagian. Pertama-tama, kita melihat bagian pertama ayat 26. Kita mungkin tidak langsung sadar bahwa kata Yunani yang diterjemahkan sebagai penghibur di terjemahan lama LAI adalah kata yang sama yang diterjemahkan sebagai penolong di ayat 16. Kata Yunani ini parakletos. Mungkin ada beberapa dari kita yang pernah dengar, merupakan kata yang sebenarnya cukup sulit untuk diterjemahkan. Mengapa cukup sulit? Karena kata ini mengandung berbagai macam makna yang susah untuk diterjemahkan menjadi satu kata saja. Kesulitan ini juga ada ketika kita berusaha menerjemahkan kata ini ke dalam bahasa Inggris. Sehingga banyak ahli-ahli Alkitab ketika berusaha menjelaskan nats kita ini, akhirnya memutuskan untuk menggunakan kata paraclete. The paraclete. Sebagai sebuah bentuk dari terjemahan kata parakletos. Sehingga dalam perenungan kita pagi ini, mulai sekarang, saya juga akan menggunakan kata sang parakletos untuk menyebut sang penolong ini. Karena bahkan dari sebutan parakletos ini saja, kita bisa belajar banyak tentang identitas, tentang peran penting Roh Kudus di dalam hidup kita. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Melalui terjemahan LAI lama ini kita belajar peran pertama Roh Kudus, yaitu penghibur. Saudara-saudari, saya rasa kesusahan itu merupakan bagian dari hidup setiap dari kita di tempat ini. Saya yakin setiap dari kita pasti pernah mengalami kesusahan hidup. Dan bahkan saya yakin 100% bahwa di sini ada yang sedang mengalami kesusahan hidup. Tentu kadar kesusahan kita memang berbeda-beda, tetapi kesusahan merupakan bagian yang umum di hidup kita di tempat ini. Ketika kita melihat kondisi ekonomi saat ini, resesi global yang terjadi, atau ketika kita melihat kondisi geopolitik yang makin hari makin tak menentu, beberapa dari rekan-rekan pebisnis di tempat ini mungkin mengalami kesulitan-kesulitan. Bahkan bagi kita yang kerja ikut orang, saya yakin kesulitan ekonomi pun juga mempengaruhi kita. Harga-harga semuanya naik. Mungkin juga di antara kita ada yang sedang menghadapi sakit penyakit, baik fisik maupun mental, yang tidak banyak orang-orang ketahui.
Mungkin ada saudara-saudari yang baru saja mendengar, mendapat diagnosis dari dokter, dan Anda masih kaget berusaha memproses diagnosis tersebut. Atau juga mungkin di antara kita, ada yang sudah lama menjalani terapi atau proses pengobatan. Proses yang terkadang justru lebih melelahkan dan bahkan menyakitkan. Kalau ada di antara kita yang mungkin masih duduk di bangku kuliah, mungkin ada dari kita yang terus-terusan merasa struggling dengan kuliah kita. Kita mungkin merasa kita ini kok bodoh banget ya. Hal-hal yang sederhana gini aja aku kok gak ngerti-ngerti. Beda dengan teman-teman lain yang sekali, 2 kali mendengarkan dosen langsung ngerti. Atau mungkin ada pemuda-pemudi di sini yang baru saja patah hati. Orang lain mungkin gak ngerti perasaan kita dan merasa, gitu aja kok dipikirin. Tapi jujur di dalam diri kita mungkin merasa dunia kita runtuh. Dan yang terakhir tentu setiap kita di ruangan ini tahu rasanya ketika orang-orang yang kita kasihi, baik teman maupun keluarga, mati meninggalkan kita. Tentunya ada orang yang sangat dekat kita, ada orang yang tidak terlalu dekat kita. Tapi saya yakin kita semua tahu rasa sedihnya ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi. Untuk semua orang-orang ini dan bahkan untuk semua orang-orang lainnya yang kesusahannya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, Roh Kudus hadir sebagai penghibur. Roh Kudus kadang hadir tatkala kita memanjatkan doa-doa kita. Roh Kudus juga dapat hadir menghibur kita melalui firman Tuhan yang kita baca, melalui firman Tuhan yang kita renungkan. Ada kalanya pula Roh Kudus menghibur kita melalui keindahan karya ciptaan Allah. Ketika kita sedang menikmati keindahan alam, ketika kita mendengarkan musik yang mungkin kita relate, ketika kita mungkin sedang mengagumi karya arsitektur, di sana mungkin Roh Kudus menghampiri, di sana Roh Kudus mungkin menghibur kita. Dan tentunya Roh Kudus sering hadir menghibur kita, menguatkan kita melalui orang-orang yang ada di sekeliling kita. Melalui perkataan mereka, melalui perbuatan mereka. Bahkan tidak jarang tanpa kata-kata apapun, hanya dengan kehadiran mereka di samping kita, Roh Kudus menguatkan. Roh Kudus menghibur kita. Namun bukan hanya itu saudara-saudari. Terkadang beberapa kesusahan itu terlalu besar, sampai mungkin lebih baik kita sebut sebagai kesesakan. Kesesakan yang terlalu besar hingga kita tidak tahu mau harus apa. Kita tersesat. Kita mau berdoa pun kita tidak tahu harus mengatakan apa. Roma pasal 8 ayat 26, ayat panggilan ibadah kita pagi hari ini mengatakan, Roh Kudus sendirilah yang akan berdoa bagi kita
ketika kita kehilangan kata-kata. Ketika kata-kata itu tak mampu lagi mengungkapkan seluruh perasaan kita, segala kesesakan kita. Dalam keheningan, dalam tangis, dan dalam raungan kita yang tak logis pun, di sanalah Roh Kudus hadir. Ia hadir menjadi pendoa kita. Roh Kudus sebagai penghibur berperan sebagai pendoa kita. Ia mendoakan kita. Bahkan ketika kita tidak mampu untuk berdoa sendiri lagi. Saudara-saudari, mari sekarang kita juga merenungkan peran Roh Kudus, Sang Parakletos ini yang lain, melalui paruh kedua dari nats kita pagi hari ini. Dikatakan di sana Roh Kudus akan mengajar dan mengingatkan semua yang Yesus telah katakan kepada kita. Saya rasa dari bagian kedua inilah gereja memberi tema khotbah hari ini, Roh Kudus sebagai penghibur dan pembimbing. Saudara-saudari, peran Roh Kudus untuk mengajar, untuk mengingatkan kita akan semua hal yang Yesus telah ajarkan pada kita, tidak dapat dilepaskan dari salah satu makna lain yang terkandung dalam kata parakletos. Parakletos dalam bahasa Yunani juga memiliki arti advokat atau pengacara dalam konteks peradilan. Maka halnya kita mendapati dalam banyak terjemahan bahasa Inggris modern, termasuk NIV, kata parakletos diterjemahkan sebagai advocate, the advocate. Tentunya pengacara atau advokat pada zaman itu tidak sepenuhnya sama dengan pengacara atau advokat di Indonesia pada abad 21 ini. Di zaman itu tentu seorang advokat bertugas untuk mendampingi dalam proses peradilan. Tetapi selain mendampingi, advokat pada waktu itu juga sering perlu untuk berbicara mewakili orang yang sedang diadili tersebut. Dan bahkan tidak jarang advokat juga terkadang perlu memberikan kesaksian bagi orang yang diadili dalam proses peradilan tersebut. Lalu mungkin ada dari kita yang bertanya di sini, apa hubungan peran advokat? Apa hubungan peran Roh Kudus sebagai advokat dengan peran Roh Kudus untuk mengajar dan mengingatkan kita akan semua hal yang Yesus telah katakan kepada kita? Good question. Glad you asked. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 22, Yudas bertanya pada Yesus, "Tuhan, mengapa engkau hanya menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Mengapa Tuhan? Mengapa? Ini pertanyaannya sangat bagus sekali, karena banyak dari kita mungkin ingat. Banyak dari kita mungkin ingat isi dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukankah demikian dikatakan ayat yang biasa kita hafalkan atau ucapkan di sekolah minggu ini? Yesus tidak memberi jawaban atas pertanyaan Yudas ini secara singkat, padat, jelas. Sehingga jika kita ingin tahu jawaban Yesus atas pertanyaan Yudas ini, kita perlu lompat ke ayat 31. Di
ayat 31 Yesus mengatakan bahwa ia melakukan semua yang diperintahkan Bapa baginya agar dunia tahu. Agar dunia tahu. Permisi tanya, saudara-saudari. Apa misi yang Bapa percayakan kepada Yesus ini? Kalau kita menjawab misi yang Bapa percayakan kepada Yesus adalah untuk menyelamatkan umat manusia, jawaban Anda benar. Jawaban Anda benar. Tetapi kurang lengkap. Misi yang terutama milik Allah adalah untuk menyelamatkan seluruh ciptaannya. Misi Allah adalah untuk menyelamatkan ciptaan ini. Di bagian pertama khotbah saya berbicara tentang banyak kesusahan. Saya menyebutkan banyak hal yang menyebabkan kesesakan di dalam hidup kita. Kalau saya meminjam slogan yang berapa lama yang lalu sempat populer, saya rasa kita semua di tempat ini bisa setuju bahwa dunia kita sedang tidak baik-baik saja. Dunia kita sedang tidak baik-baik saja. Benar? Makanya kita bersusah hati. Makanya kita gelisah dan gentar. Ini adalah respons yang wajar ketika kita hidup di tengah-tengah dunia yang tidak baik-baik saja. Sayangnya untuk benar-benar menjelaskan bagaimana Allah membaharui seluruh ciptaannya itu dibutuhkan khotbah tersendiri. Atau mungkin saudara-saudari bisa langsung aja ya tanya ke Pak Gembala, Pendeta Yohanes, Pak Yo, apa sih arti Allah membaharui seluruh ciptaan itu? Tapi kalau saya berusaha sebaik-baiknya untuk menjelaskan intisarinya, intinya Allah ingin membaharui seluruh ciptaan itu adalah Allah ingin menjadikan ciptaan ini seperti sebagaimana mestinya. Menjadi seperti sebagaimana mestinya, dan hal-hal yang tidak baik tadi semuanya itu dihilangkan. Kalau kita belajar dari tulisan Rasul Yohanes yang lainnya, kitab Wahyu, kita melihat bahwa di dalam ciptaan yang diperbarui itu, dalam langit dan bumi yang baru, tidak akan ada lagi tangis, tidak akan ada lagi air mata, dan tidak akan ada lagi perkabungan dan duka cita. Allah akan meluruskan dunia ini dan akan menghancurkan semua yang salah di dalam dunia ini. Dan salah satu wujud Allah membaharui ciptaan ini adalah dengan mengundang umat manusia untuk berelasi dengannya. Dan juga agar pribadi-pribadi yang berelasi dengannya ini mengikuti perintah-perintahnya. Bagaimana mengikuti perintah-perintah Allah adalah menjadi bagian dari pembaharuan ciptaan Allah. Saya ingin mengajak kita berimajinasi sedikit saat ini. Coba sejenak kita bayangkan. Coba sejenak kita bayangkan dunia di mana semua orang mengikuti perintah-perintah Allah. Coba kita bayangkan sejenak seperti apa dunia itu. Bukankah dunia tersebut adalah dunia yang lebih baik? Dunia yang lebih aman? Dunia yang lebih nyaman, dunia yang lebih tentram.
Dalam ayat 27 Tuhan Yesus mengatakan, menjanjikan bahkan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Jangan gelisah, jangan gentar. Shalom. Shalom saudara-saudari. Shalom itulah kata yang diterjemahkan sebagai damai sejahtera di ayat 27. Di dalam bahasa Inggris, shalom biasa diterjemahkan dengan menggunakan kata peace. Tetapi penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia merasa bahwa shalom memiliki arti yang lebih hanya dari sekedar peace, kedamaian. Shalom adalah damai dan sejahtera. Kalau menurut saya pribadi sebenarnya ada satu kata Indonesia lain yang cukup menggambarkan keseluruhan maksud dari shalom tersebut, yaitu kata sentosa. Shalom adalah kesentosaan. Kesentosaan lebih dari sekedar peace, kedamaian. Damai ya iya, aman ya iya, nyaman ya iya, tentram ya iya. Itulah secara singkat misi Allah. Membawa shalom, membawa kesentosaan ke dalam dunia ini. Yesus menjawab pertanyaan Yudas dengan mengatakan bahwa kematian dan kebangkitannya adalah titik tolak dari hadirnya ciptaan yang baru tersebut. Melalui karya Kristus, Allah menyatakan misi penyelamatannya yang melebihi penyelamatan umat manusia, tetapi penyelamatan seluruh ciptaannya ini. Dan sekarang dengan kehadiran Kristus di dalam diri kita melalui Roh-Nya, Kristus hendak menyatakan misinya melalui pribadi kita. Saudara-saudariku, di sanalah kesaksian Roh Kudus. Di sanalah kesaksian Roh Kudus sang advokat itu. Yaitu melalui pikiran, melalui kata-kata, melalui perbuatan kita. Sang advokat itu akan memberikan kesaksian misi Allah membawa shalom ke dalam dunia ini. Dan ia akan melakukannya dengan membaharui kita dari dalam keluar, agar hidup kita mencerminkan apa yang Allah kehendaki. Saudara-saudari, Yesus sendiri mengatakan, barang siapa percaya kepadanya, maka ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang Yesus telah kerjakan. Di sini mungkin ada yang mau ngomong, oh ya, saya memang lebih hebat dari Yesus. Ada yang mau ngomong begitu? Saudara-saudari, sehebat-hebatnya Yesus, Yesus hanyalah satu pribadi yang terbatas ruang dan waktu. Sedangkan karyanya melalui Roh Kudus, melalui pribadi-pribadi saudara-saudari sekalian, melalui pribadi-pribadi semua orang-orang beriman, sudah berapa lebih besar dari karya Yesus itu? Ini Yesus sendiri loh yang ngomong, bukan saya. Bahkan Yesus sendiri berjanji. Yesus sendiri berjanji bahwa kita diundang dan dijanjikan bahwa Roh Kudus yang ada di dalam diri kita akan mengerjakan pekerjaan yang besar melalui pikiran, melalui perkataan, melalui perbuatan kita. Ada amin? Amin, saudara-saudari? Amin.
Saya yakin, tapi kita semua tahu bahwa mengikuti perintah-perintah Allah itu tidak mudah. Menghidupi kehendak Allah untuk hidup kita ini susahnya minta ampun. Saudara-saudari, kalau saya sih sadar bahwa saya lebih banyak gagalnya daripada berhasilnya. Itu kenyataannya. Bersyukurnya, satu pakar Alkitab mengatakan ini dan saya sangat setuju. Yaitu salah satu perintah yang terutama dari Yesus adalah agar kita membuka diri kita atas kasih dan karya pelayanan Kristus itu sendiri. Melalui iman kita pada Yesus, Allah mengasihi kita semua. Allah mengasihi kita semua dengan sempurna. Allah mengasihi kita semua dengan sepenuh-penuhnya. Dalam Roma 8, Paulus menyebut banyak hal. Maut, hidup, malaikat, pemerintah-pemerintah, dan seterusnya. Apapun dan siapapun itu, tidak ada yang dapat memisahkan kasih Allah dari kita. Saudara-saudariku, kiranya yang pertama dan terutama, Roh Kudus mengingatkan kita sekalian. Anda sekalian adalah anak-anak Allah. Allah mengasihimu. Ia mengasihimu dengan sempurna dan kepadamulah Ia berkenan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang penuh kasih dan penuh rahmat, kami memanjatkan syukur kami untuk Roh Kudus, Sang Parakletos yang Engkau telah berikan bagi kami. Kiranya Roh Kudus-Mu ya Bapa selalu menjadi penghibur kami di tengah-tengah dunia yang menghimpit dan menyesakkan kami. Dengarkanlah doa-doa kami melalui Roh Kudus-Mu yang bahkan mungkin tak mampu untuk kami ucapkan. Tolong dengarkan kami ya Bapa, kasihanilah kami. Kami juga berdoa untuk Roh Kudus memampukan kami memancarkan kesaksian-kesaksian kasih dan anugerah-Mu bagi dunia ini. Kiranya dunia ini ya Bapa dapat menerima berkat dan anugerah-Mu melalui kehadiran kami. Dan tak lupa ya Bapa, kami memohonkan kepadamu agar Engkau selalu mengingatkan dan mengingatkan kasih-Mu yang sempurna bagi kami melalui Yesus Kristus. Dan juga melaluinya Sang Juru Selamat kami berdoa ya Bapa. Amin.